Orang miskin itu bukan pertama-tama karena kesalahan pribadi, karena malas dan sebagainya. Itu memang ada, Iya. tetapi lebih pada kemiskinan struktural. Jadi Yesus hadir pertama-tama bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang yang sehat, bukan untuk orang yang mampan, bukan untuk juga orang yang suci, tetapi justru untuk kelompok yang KLMTD. Kami sering menyebutnya itu, Pak Wi. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ketika kita melupakan prinsip dasar itu, ketika Yesus datang untuk orang miskin dan kita tidak mengikuti Yesus, maka sebenarnya kita jauh dari Yesus. Pertanyaannya, siapa yang punya kewajiban atau keharusan menciptakan bonum commune itu, masyarakat yang sejahtera itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sedulur Kemenak, senang sekali hari ini saya Winarno, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, boleh menjumpai Anda di dalam podcast penyuluh. Bagaimana dengan kabar sedulur Kemenak semuanya di hari ini? Kami selalu berharap sedulur Kemenak semua dalam lindungan yang maha kuasa dan senantiasa di dalam berkah Sang Pencipta. Saat ini di studio Kemenak TV, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang penyuluh agama Katolik, ada Bapak Antonius Andi Wasianto. Shalom Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Wi. Sehat Tuhan sehat. Boleh, mungkin juga bisa menyapa Pak dengan sedulur-sedulur Kemenak yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan. Baik, sedulur Kemenak dimanapun Anda berada, pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan terentaskannya kemiskinan, setiap individu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang layak dan bermartabat. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan keterlibatan dari semua aspek atau semua pihak, dan tentunya dalam hal ini adalah gereja. Hari ini bersama dengan Bapak Antonius Andi Wasianto, kita akan membahas satu tema tentang gereja dan pengentasan kemiskinan. Bapak Andi, kita langsung saja, jangan lama-lama. Wah, waktunya. Oke. Tentang pengentasan kemiskinan, Pak, menurut pandangan iman Katolik. Menurut Bapak Andi, bagaimana pengertian kemiskinan itu sendiri di dalam ajaran iman Katolik, Pak? Siap. Jadi dalam perspektif Katolik, kemiskinan itu kan terbagi dua ya Pak. Ada kemiskinan rohani dan kemiskinan yang realita ekonomi. Nah, ukurannya apa orang miskin itu? Secara umum dipahami bahwa orang yang miskin adalah orang yang orang yang kurang mampu dalam konteks ekonomi. Nah, ukurannya apa? Biasanya sandang, pangan, papan. Itu yang menjadi ukuran umum, meskipun juga sekarang ditambah dengan kesehatan, pendidikan, dan macam-macam. Ketika orang dalam kehidupan sehari-hari masih kekurangan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, itu masih kita golongkan sebagai orang yang miskin atau kurang mampu. Dan realitanya di dalam masyarakat sangat banyak itu. Artinya masih banyak orang yang dalam kehidupan yang semacam itu. Lalu pertanyaannya adalah, kita sebagai penyuluh agama mau apa berkaitan dengan situasi kemiskinan yang nyata, yang ada di masyarakat, ada di sekitar kita. Tentu berbicara mengenai agama tidak bisa dilepaskan dari masalah situasi kemiskinan semacam itu. Dan mungkin itu yang mau kita lihat, Pak Lee. Iya. Jadi saya tertarik, ada kemiskinan secara rohani dan secara fisik gitu ya Pak ya. Kalau fisik ya kekurangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi tentunya kemiskinan rohani ini juga harus segera diatasi. Iya. Benar nggak Pak Andi? Betul. Karena ini juga menjadi hal yang penting di dalam kehidupan iman dari setiap pemeluk agamanya masing-masing. Iya. Baik Pak Andi, apa sebab dan akibat
kemiskinan itu sendiri yang terjadi di dalam masyarakat, Pak Andi? Terima kasih Pak Win. Jadi ada banyak faktor sebetulnya yang mempengaruhi mengapa orang menjadi miskin. Tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi dua hal. Dua hal. Yang pertama adalah orang miskin karena kesalahannya sendiri. Misalnya karena malas, misalnya karena etos kerjanya lemah. Ada orang yang katakanlah bekerja dari pagi sampai sore tidak punya capek. Ada orang yang dalam bahasanya leda-ledi dari bekerja kemudian kurang semangat, lalu semangat etos kerjanya kurang, lalu menyebabkan dia secara ekonomi kurang. Atau misalnya orang yang bekerja pindah-pindah karena tidak serius, pindah sana gagal, pindah sini gagal, pindah. Nah, itu seringkali disebabkan karena dia pribadi memang tidak punya semangat kerja. Tetapi para pengamat ekonomi atau pengamat sosial itu lebih cenderung mengatakan bahwa orang miskin itu bukan pertama-tama karena kesalahan pribadi, karena malas dan sebagainya. Itu memang ada. Tetapi lebih pada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu adalah orang yang miskin karena disebabkan orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa karena negara, bisa karena pemerintah, bisa karena masyarakat sekitarnya. Misalnya begini. Kita tahu bahwa tiap tahun ada banyak lulusan baik SLTA SMK maupun dari perguruan tinggi, termasuk anak saya juga yang satu belum bekerja Pak. Mengapa? Karena mencari pekerjaan sekarang susah. Betul. Jadi antara lulusan dengan dengan lapangan kerja itu sangat jomplang. Sekian ribu yang lulus, hanya sekian persen yang dapat bekerja. Nah, ketika orang tidak memiliki lapangan pekerja, itu salah siapa? Itu kadang-kadang kan kemudian kita lari ke ini sebenarnya salah siapa sih untuk mengatur bisa supaya orang mendapatkan pekerjaan itu. Maka banyak orang yang lari ke luar negeri untuk bekerja. Nah, karena orang tidak bekerja karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan itu, maka dia menjadi miskin. Itu yang disebut dengan kemiskinan struktural. Atau misalnya kemiskinan karena ditipu orang lain. Ada orang yang punya usaha yang sudah mapan tiba-tiba kejeglong itu apa? Jatuh karena ditipu. Atau karena persaingan itu juga menjadi sebab orang yang katakanlah sukses menengah ke atas tiba-tiba karena saingan dia jatuh dalam kemiskinan. Nah, saya lebih cenderung mengatakan bahwa kemiskinan pertama-tama bukan karena kesalahan pribadi, tapi karena struktur masyarakat yang kurang adil. Itu yang menyebabkan mengapa terjadinya banyak kemiskinan terutama di negara kita ini. Itu Pak Win. Oke. Ya. Berarti perlu adanya lapangan pekerjaan. Ya, itu prinsip. Tetapi misalnya nih Pak, bagaimana kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan? Ya, lapangan idealnya begitu. Artinya sebaiknya orang tidak mengharapkan bekerja ke orang lain. Yang ideal dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi itu juga tidak mudah Pak Wi. Harus punya modal, harus punya lapangan pekerjaan tempat untuk bekerja. Ketika kita sudah menciptakan, contoh misalnya saya ingin membuka usaha fotokopi. Apakah kira-kira saya bisa bersaing dengan fotokopi yang ada? Itu tidak mudah. Saya ingin membuka rumah makan. Bisa membuka usaha sendiri. Tetapi apakah bisa bersaing dengan rumah makan yang ada yang lain? Jadi hampir seluruh lini kehidupan itu sudah ada pekerjaan itu. Hanya kita mampu bersaing atau tidak. Dan itu ternyata tidak mudah. Misalnya untuk juga saya ingin wirausaha bertani gitu. Bertani oke, kalau Anda punya tanah. Kalau tidak punya tanah mau bertani di mana? Itu juga kemudian baik idealnya menciptakan pekerjaan, tapi menciptakan itu sendiri kalau tanpa dukungan dari pihak lain, misalnya bantuan modal atau kemudian lembaga-lembaga sosial, ya tidak mudah Pak Win. Tapi memang harapannya kita bukan menjadi pekerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan itu yang ideal. Dan itu yang sekarang banyak ditempuh dengan UMKM itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dan kita support dengan semangat itu. Ya, dan memang di dalam menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri dibutuhkan yang namanya
keuletan dan ketelatenan. Ya, kalau biasanya kalau kita, aduh kok sepi terus jadi ngedrop, malas, nah itu juga tidak bisa membuat lapangan pekerjaan itu menjadi maju. Jadi memang betul-betul ada keuletan dan keteladanan dari si pembuka usaha itu sendiri. Baik, Ada juga prinsip Jawa yang sebenarnya bagus, hanya gimana? ini ada idealis. Wong Jawa itu asal gelem obah mesti mamah. Kadang-kadang kan siapa kita bekerja itu mesti akan makan. Obah mama, Obah. betul. Iya, itu. Iya, betul sekali Pak Andi. Baik, Pak Andi, bagaimana ajaran Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam Alkitab tentang kemiskinan dan keadilan? Ya Pak Win, ini yang prinsip dasar dalam iman kekristenan, baik Kristen maupun Katolik, sumbernya adalah kitab suci. Dalam kitab suci kalau kita baca, kita renungkan, kita melihat bahwa 50% hidup Yesus itu diperuntukkan untuk kaum miskin. Ingat sabda bahagia Pak Win? Jadi Yesus hadir pertama-tama bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang yang sehat, bukan untuk orang yang mampan, bukan untuk juga orang yang suci, tetapi justru untuk kelompok yang KLMTD. Kami sering menyebutnya itu Pak Win. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Cacat atau buta dan sebagainya. Nah, kalau kita baca di Sabda Bahagia, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang menangis, berbahagialah kamu yang sedih dan sebagainya. Kita tahu bahwa Yesus datang mewartakan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu untuk orang miskin. Maka pertama-tama Yesus datang untuk orang miskin. Ketika kita melupakan prinsip dasar itu, ketika Yesus datang untuk orang miskin dan kita tidak mengikuti Yesus, maka sebenarnya kita jauh dari Yesus. Maka prinsip dasar di dalam kekatolikan, perjuangan penegakan keadilan bagi kaum miskin itu menjadi prinsip dasar. Prinsip yang pokok dalam pewartaan Injil. Jadi Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian ada salah satu konkret yang menjadi saya senang dengan itu adalah kisah ada orang kusta. Orang kusta yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Nah, dalam situasi pada waktu itu kita bisa membayangkan Pak Win, orang yang sudah kena penyakit semacam itu Kucilkan, masih dianggap najis dan dikucilkan. Dalam konteks Israel, orang yang sakit kusta itu harus disingkirkan jauh dari masyarakat, di luar kota. Jadi tidak boleh masuk ke dalam desa atau kota. Dia tinggal di luar, di daerah pekuburan atau daerah hutan, lalu dia hidup dari belas kasihan orang. Jadi belas kasihan orang, kemudian dan sungguh istilahnya orang yang sudah jatuh tertimpa tangga. Dia sendiri sakit tetapi justru disingkirkan, bahkan dianggap najis. Dalam konteks itu Yesus kemudian mendekati mereka, menyembuhkan mereka, merawat mereka. Nah, banyak kisah dalam Injil bagaimana Yesus lebih menekankan pendekatan dan cintanya kepada miskin daripada orang-orang yang hidupnya kaya. Bahkan kita tahu konfrontasi yang paling frontal yang dihadapi Yesus adalah kelompok orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup mereka sebetulnya di atas orang-orang kaya. Tapi Yesus selalu frontal dan berseberangan dengan prinsip dasar itu. Itu yang kemudian dalam perspektif Katolik selalu ditekankan, baik dalam ibadah, baik dalam sarasean di lingkungan, baik dalam permenungan. Jadi melupakan orang miskin sebetulnya melupakan Yesus sendiri. Mencintai orang miskin pada dasarnya adalah mencintai Yesus sendiri. Dan itu harus selalu menjadi bukan hanya di taraf utopia, bukan hanya di taraf permenungan, tetapi juga dalam konteks pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang selalu ditekankan Pak Wi. Oke, baik. Kalau tadi tentang ajaran Tuhan Yesus Pak ya, tentang kemiskinan dan keadilan. Sekarang kalau menurut Pak Andi tentang ajaran sosial gereja, tentang hal yang sama, tentang kemiskinan dan keadilan. Bagaimana dengan ajaran sosial gereja Pak Andi? Oke Pak Win, jadi dalam konteks gereja Katolik kan kami tidak hanya mendasarkan pada kitab suci, tetapi juga yang ada namanya pengajaran magisterium, ajaran para pemimpin gereja, dan itu dirumuskan dalam sebuah
Decretum Laborem Excessem. Itu salah satu bagian dari Konsili Vatikan kedua, bagaimana gereja menghargai, mengangkat soal laborem itu labor, pekerjaan. Terutama yang ditekankan karena itu konteksnya di Eropa dan ini adalah kaum buruh atau kaum pekerja. Nah, gereja itu sangat menganjurkan, menekankan pentingnya perpaduan antara gereja dan kehidupan nyata dalam bentuk semacam dekret untuk mengajak setiap orang harus mendapat penghargaan atau dihargai karena pekerjaannya. Maka di situ ada desakan untuk meninggikan upah bagi para pekerja, kemudian membela orang-orang yang katakanlah dalam pekerjaannya tersingkirkan semacam itu. Nah, gereja dalam ajaran sosial Laborem Excessem itu menekankan itu. Dan banyak lagi ajaran-ajaran sosial gereja yang sebetulnya mengajak seluruh umat Katolik untuk kembali ke konsep dasar tentang pengajaran Yesus, bagaimana kita harus menghargai atau mengangkat kemiskinan itu. Itu dalam konteks ajaran gereja. Salah satunya itu. Tetapi juga banyak ajaran-ajaran gereja. Nah, ini juga sebetulnya menjadi menjadi kepedulian gereja Katolik berkaitan dengan pertanyaan begini. Apa yang sudah dilakukan oleh gereja Katolik terhadap situasi kemiskinan yang real dalam masyarakat? Bagaimana gereja berpihak kepada orang miskin itu? Lalu dituangkan dalam dekret ini loh, bahwa kami sungguh berjuang bukan hanya dalam konteks rohani di gereja, dalam pujian dan liturgi, tetapi juga membentuk sebuah wadah atau sebuah ajaran atau sebuah pernyataan berkaitan dengan orang harus dihargai dalam konteks pekerjaannya. Ujungnya apa? Ujungnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, itu yang kemudian kami lakukan. Itu Pak Win. Baik. Alangkah baiknya gitu ya Pak, jika masing-masing agama, masing-masing orang penganut agama atau tempat ibadah gitu lah ya, memperhatikan setiap umatnya dan turut serta terlibat di dalam pengentasan kemiskinan. Pasti di setiap rumah ibadah pasti ada seperti kayak kepengurusan gitu yang juga bisa memperhatikan umat, memperhatikan jemaat, bisa mendata orang-orang yang tergolong di dalam miskin di bawah garis rata-rata itu untuk gereja terlibat menolong. Kalau mungkin di ajaran Kristen atau Katolik memberikan diakonia, gitu ya, diakonia atau pelayanan diakonia atau apapun lah, mungkin dengan memberikan modal dan sebagainya. Dan itu kalau memang itu bisa dilakukan, gereja atau rumah ibadah turut serta di dalam pengentasan kemiskinan. Pak Andi, bagaimana kemiskinan ini sebetulnya dapat diatasi selain tadi kita melakukan pelayanan diakonia? Kira-kira ada hal apa lagi yang bisa diterapkan untuk bisa mengatasi kemiskinan ini, Pak? Ya. Dalam prinsip gereja Katolik ada namanya bonum commune. Bonum commune. Bonum itu baik, commune itu komunitas yang baik. Nah, menciptakan masyarakat yang baik, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang tercukupi, bukan hanya secara rohani tetapi juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya siapa yang punya kewajiban atau keharusan menciptakan bonum commune itu, masyarakat yang sejahtera itu? Pertama-tama jelas pemerintah. Pemerintah itu siapa saja, termasuk kita juga bagian itu. Kita kan bagian Kementerian Agama, bagian juga pemerintah. Hanya kemudian kalau kita menyuarakan pokoknya mari kita kemudian peduli kepada kemiskinan, masyarakat sosial. Agama tidak cukup hanya refleksi pribadi. Agama tidak hanya aku dengan Tuhan, tetapi agama selalu menyangkut dengan sesama, dengan yang lain. Nah, sesama itu siapa? Dalam konteks agama apapun pasti mengatakan yang paling menderita, yang paling miskin, yang paling sengsara hidupnya, itu yang perlu digarisbawahi dan dibantu. Nah, kita selalu menjarakan, termasuk podcast ini juga mengatakan atau mengajarkan bagaimana kita juga harus selalu ingat kembali kepada menjadi dasar yang paling utama dalam kehidupan, yakni salah satunya
menciptakan masyarakat sejahtera, bonum comune itu. Lalu bagaimana ya tokoh-tokoh agama seperti kita, seperti Romo, pendeta, Pak Kiai selalu menyuarakan itu. Kemudian itu diaplikasikan dalam bukan hanya dalam sekedar teori tetapi juga dalam yang nyata. Maka saya senang ketika sekarang ada gerakan misalnya Jumat Berkah. Ya. Jadi saudara muslim itu kemudian habis sholat kemudian membagikan makanan. Itu luar biasa bagus dan itu perlu dicontoh, perlu dilaksanakan. Kemudian di tempat kita sudah pastilah gereja Kristen dan Katolik sama pasti ada diakonia tadi. Setiap gereja pasti punya ada komisi khusus berkaitan dengan itu, bantuan Betul. bantuan pendidikan, bantuan kesejahteraan, dan sebagainya. Dan di tempat kami sekarang juga mulai dibuka kalau habis perayaan misa itu Pak Win, itu ada yang namanya pasar murah. Pasar murah. Iya, pasar murah, kemudian ada hal yang murah lalu umat terbantu untuk membeli itu. Pernah juga ada gerakan misalnya memberikan sayuran. Jadi ada Romo yang punya inisiatif membawa sayuran ke gereja dengan prinsip ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Jadi ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Dan kemudian itu menjadi ya sedikit membantu. Tetapi sekali lagi tentu kita tidak bisa punya prinsip hanya memberikan ikan, tetapi harus memberikan pancing. Nah, pancing itu yang kemudian perlu digalakkan bersama. Nah, ya sekali lagi. Jadi bagaimana kemiskinan itu harus diatasi tidak bisa sendiri Pak Win. Betul. Semua lembaga harus bekerja sama. Kita Kementerian Agama dalam konteks berbahasa agama ya hanya memberikan panduan bagaimana kita harus merefleksikan iman kita itu ke dalam hidup yang real. Tetangga kita, kantor kita Perindakop itu memberikan bantuan modal dan sebagainya dalam konteks mereka. Lalu lembaga-lembaga lembaga lain juga punya tindakan-tindakan yang sama. Prinsipnya yang dasar, kemiskinan hanya bisa diatasi kalau kita bergerak bersama, menyadari bersama bahwa ini adalah persoalan yang paling dasar dalam negara kita. Itu Pak. Baik ya. Saya berpikir juga alangkah baiknya ketika halaman gereja, kan sebenarnya luas nih ya, halaman gereja juga ada sedikit lahan yang ditanami sayuran dan sebagainya dan itu bisa dimanfaatkan oleh anggota jemaat atau mungkin juga dari masyarakat yang ada di sekitar dan itu sangat membantu sekali untuk pembiayaan hidup gitu Pak ya. Jadi mereka tidak usah belanja ke pasar tapi dengan gereja misalnya menggunakan halaman ditanami sawi, bayam atau apapun itu sangat bermanfaat sekali. Baik, luar biasa. Pak Andi, mungkin dari pembahasan kita hari ini tentang pengentasan kemiskinan ya dalam perspektif Katolik, mungkin ada satu hal secara garis besar yang mau disampaikan Pak kepada para sedulur Kemenak semua. Terima kasih Pak Win. Yesus bersabda, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi orang yang melaksanakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa dalam tindakan dan perbuatan hidup sehari-hari. Maka kita pasti yakin bahwa agama kita semua tidak cukup hanya beriman kepada Tuhan, hanya katakanlah memuji Allah dengan suara kita, dengan pujian kita, dengan iman kita, tetapi juga dalam perbuatan-perbuatan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Maka tadi Pak Win mengatakan, yuk semua bergereja, semua rumah ibadah, bagaimana itu dipakai juga untuk menyentuh hal yang paling konkret dalam konteks ekonomi. Maka tadi ada gerakan-gerakan Jumat Berkah, ada kemudian Minggu Berkah mungkin, ada kemudian membangun ekonomi, banyak pendeta juga yang mendirikan panti-panti pekerjaan istilahnya lembaga kayak balai gitu ya, balai pelatihan semacam itu merupakan bentuk dari bagaimana menyatakan iman dalam konteks kehidupan sehari-hari. Karena mengapa? Sekali lagi, kalau iman kita hanya terbatas pada kali itu, keagamaan kita hanya terbatas pada Tuhan tanpa menyentuh manusia di sekitar kita, maka ya sebetulnya bagi kita, bagi kami terutama, iman yang masih belum
sempurna karena iman harus disempurnakan dalam tindakan-tindakan nyata. Betul, betul. Itu yang kemudian harus kita lakukan bersama. Bagaimana? Ya kerjasama. Semua lembaga agama, semua manusia, semua masyarakat di RT, di RW, di gereja itu menjadi gerakan bersama. Kalau kita bersama, kita bisa. Itu prinsip dasarnya, Pak. Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Andi untuk waktunya di hari ini. Senang sekali bisa ngobrol bareng di podcast Penyuluh hari ini. Baik, sedulur Kemenak dimanapun Anda berada, tidak terasa harus sampai di sini kebersamaan kita di podcast Penyuluh hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sedulur-sedulur Kemenak semuanya. Bagi yang belum subscribe, ayo segera subscribe di Kemenak Semarang TV dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan yang pertama. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya Winarno pamit undur diri dari ruang dengan Anda dan sampai jumpa.